kalau ngelihat Evi kayak didongengin, jadi dia udah terlelap, katanya capek itu kan. Udah bener-bener nggak denger dia. Yang masih melek Bunda Dita. Tapi bukan istri begawan, Pak? Mungkin saja di kehidupan yang lalu. Dia sudah masuk di dalam alam imajinasi. Karena besok rencana kita malam ya, kita besok malam jalan ke Banyuwangi, kemudian ke Bali, yaitu karena kita survei tempat untuk retreat meditasi di bulan Desember, awal Desember. Karena kita harus survei sendiri agar kita tahu spesifikasi tempat yang firm untuk kita gunakan kegiatan-kegiatan meditasi ala kita. Konon kata bisik-bisik tetangga ini juga ke Bali ini juga demi memenuhi keinginan sahabat-sahabat yang di sana ya Pak ya? Ya, jadi sebetulnya enggak juga Pak. Oh enggak juga? Enggak juga, artinya kita tidak berusaha untuk memaksakan apapun gitu kan, tapi karena ada satu momen kita pernah mengadakan di Sidoarjo, di Trawas ya. Kemudian kita juga pernah mengadakan di Jogja, Merapi. Seringnya kita adakan di Cisarua. Kemudian ini ada satu momen kita akan adakan di Bali. Nah, momennya kebetulan bareng dengan G20. Wah, kenapa kok bareng dengan G20? Ada apa gitu? Ada apa misteri di balik itu, Pak? Apakah agar G20 itu mendapatkan energi damai gitu, sehingga kita support dengan kegiatan meditasi di sana gitu. Atau apa? Misteri juga Pak Ben. Ya. Kok tiba-tiba kita mau ke Bali untuk mengadakan retreat meditasi ini kan misteri juga Pak Ben. Jadi jawab kita nggak perlu kita pecahkan tuh Pak ya? Nggak perlu kita pecahkan, nggak perlu kita pecahkan. Karena kehidupan itu adalah sesuatu yang mesti kita jalani. Ya. Bukan misteri yang harus kita pecahkan. Ya. Karena namanya misteri, mosok dipecahkan Pak Ben. Ya, seperti kalau judul-judul film itu misteri, oh harta karun apa gitu, ya namanya misteri kok. Misteri kan tidak terpecahkan. Ini seperti rahasia yang akan dibicarakan itu. Ya, kalau sudah terpecahkan kan namanya bukan misteri. Rahasia kok dibicarakan gitu kan. Rahasia pola-pola alam semesta. Ya bukan rahasia lagi. Mau sudah dibikin training kok rahasia, kan lucu. Training, pelatihan, rahasia apa? Keberlimpahan gitu. Ya bukan rahasia lagi, orang sudah dibicarakan, diiklankan kok rahasia. Paradoks ya. Iya, paradoks. Kadang-kala kita membuat sesuatu yang berlawanan dari maksud yang kita lakukan itu. Tapi anyway, sahabat Bahtera, ini adalah awal dari semuanya ya. Semua itu adalah awal dari perjalanan. Hari ini, hari pertama di Jogja ini juga awal dari perjalanan kita yang agak sedikit panjang karena sampai minggu depan kita berada di jalan. Ya, kalau zaman dulu itu zamannya Nabi, zaman nabi-nabi ya, orang-orang yang disebut Nabi, dianggap Nabi ini berjalan untuk menyebarkan apa Ben ya? Ajaran. Pemahaman gitu. Apa jangan-jangan perjalanan ini bisa disebut kalau dalam bahasa dulu mungkin kafilah juga nih Pak? Iya Pak Ben, kafilah. Kafilah yang naik mobil. Kafilah berlalu. Bisa jadi ya. Karena kita berjalan bukan untuk menyebarkan sesuatu kan Pak Ben. Kita berjalan itu untuk merayakan diri kita sendiri. Jadi kita di Jogja, kita bersukacita, bisa kulineran gitu, bisa ke tempat-tempat yang ikonik Jogja. Banyuwangi juga rencananya demikian, di Bali juga demikian. Jadi sepanjang ini kita juga silaturahmi ya dengan sahabat-sahabat sepanjang ya, sahabat-sahabat yang jarang kita temui dan hanya bertemu di Facebook. Saatnya di kita Instagram. Yang bergerak untuk menemui mereka. Saatnya kita yang bergerak, bukan kita menunggu untuk bergerak. Tetapi ini yang penting Pak Ben, kan kadangkala ego kita itu membesar sehingga kita menganggap bahwa kita harus berjalan untuk menyebarkan sesuatu. Apa yang mau disebarkan kan? Kalau kita berjalan untuk merayakan sukacita kita, ya oke-oke saja kan. Toh kita berjalan kan untuk bersukacita. Bersukacita di Jogja, bersukacita di Banyuwangi, bersukacita di Bali gitu kan.
Nah, perkara kemudian ada orang yang melihat kok kita bersukacita, kemudian bertanya dan seterusnya, ya itu adalah hal-hal yang alami. Tapi kan kita tidak memaksa untuk dalam istilah religinya itu berdakwah gitu Pak Ben, kan enggak. Yang mau didakwahkan apa? Apa coba Pak Ben? Kalau kita mau berdakwah itu kira-kira temanya apa Pak Ben? Apa? Sebetulnya kan gini, kalau dia sedang gini, kadang-kadang kan kita memberikan sesuatu pemahaman yang kadang-kadang pas nggak dengan apa yang sedang dia Alami. hadapi saat itu, gitu kan. Nah, seperti ini di depan ada jeruk lemon, minuman jeruk. Kalau dia tidak sedang menekuni air teh, kok tiba-tiba kita Kasih lemon. oh, lemon. Ini loh yang bagus untuk ini. Oh, Nanti perjalanan dia akan bergeser ya. Atau gimana tuh Pak Agung? ya karena kan harus beli lemonnya Pak Ben. Nah, itu kan. Di mana Kalau- belinya Pak? Di Pak Bendot. Jadi yang butuh lemon bisa beli ke Pak Bendot gitu. Nah, kalau biasanya minum air putih kemudian disodorkan lemon kan dia harus punya ekstra uang buat Iya, beli Pak. satu itu Tapi jangan khawatir karena harganya terjangkau. terjangkau. Lebih mahal kesehatan daripada lemon. Hmm. Ya, karena lemon ini bisa menjaga kesehatan gitu. Siap diantar hanya di Jabodetabek. Ongkos kirim maksudnya. Tapi ya itu Pak Ben ya. Ini kita rekam ini sudah jam 1 malam. Indonesia Waktu barat ya, masih barat ya. Jakarta ya. Kita rekam jam 1 malam, kita tadi ya barusan pulang. Memang kalau dari segi fisik capek, tapi kita senang. Ya. Kita bersukacita untuk perjalanan ini. Hmm. Jadi sahabat-sahabat semuanya, sahabat Bahtera semuanya, kalau kita diliputi sukacita, kita akan mudah untuk sembuh dari rasa capek. Walaupun tetap ada capek ya. Kalau nggak tidur ya capek juga. Lumayan juga. Kalau ngantuk nggak tidur ya tetap ngantuk juga kan. Tetap secara alami ya tetap harus dipenuhin Pak ya. Fungsi-fungsi fisik harus dipenuhi Pak Ben ya. Jadi jangan salah tangkap kalau ngantuk tuh kemudian bermeditasi ngantuknya hilang. Wah kan nggak mungkin kan Pak Ben. Mau ngantuk ya tidur. Lapar bermeditasi laparnya hilang gitu. Nggak bisa. Meditasinya salah lagi Pak Ben. Meditasinya harus sambil makan. Meditasi makan berarti. Meditasinya salah, meditasinya visualisasi Pak Ben. Oh. Jadi dia lapar, visualisasi makan sate, malah tambah lapar ya kan karena dia membayangkan sate itu. Ya. Jadi jangan salah kaprah gitu ya. Jadi yang masih bangun suaranya Bunda Dita, Hai. Mami, Hai. ya kurang keras itu jadi. Ayo, tutup tidur. Yang satu Evi ini sudah tidur. Sahabat Bahtera, karena lama saya tidak menyapa, jadi ini saya sapa. Kita sedang berada di dalam perjalanan, jadi mohon maaf kalau videonya juga agak sedikit lambat. Tetapi paling tidak dengan video ini kita menyapa sahabat-sahabat Pak Ben ya. Ya. Menyapa sahabat-sahabat dan ada yang nunggu nggak ceritanya Pak Ben lagi tentang Rama Parasu? Ya. Kalau ada yang nunggu nanti Pak Ben cerita lagi tentang Dewa Ruci mungkin? Enggak, yang jelas Rama Parasu ini tetap bisa diikuti di halaman Di web inspirasiana.com. Ini Inspirasiana. Ya, atau di aplikasi Ruang Diri. Ini udah masuk episode berapa Pak? Episode ke-8 Pak Ben. Iya. Apa 10 ya? Malah saya lupa. Oh 10. Oh iya, ini 10. Rama Parasu belum lahir ini Pak. Ini masih Oh, masih. eyangnya. Ini masih Oh, iya. era eyangnya ya. Sudah masuk edisi ke-10. Jadi ditunggu lagi tulisannya Pak Ben. Iya, ini bab 1 ini Pak. Katanya sudah akan masuk dikirimkan ke bab Bunda dua. Dita tapi belum Iya. gitu. Bunda ini editornya tuh sedang Sibuk. Pak. Sedang sibuk. Iya. Sedang cari cuan. Oh ya, bisa jadi. Karena cuan itu juga penting dalam hidup ya, Pak Iya. Ben. Jadi, Jadi- bulan ini punya hutang Pak ya. 2. Iya. Itu harusnya kemarin kan setelah selesai kopdar selesai 12 kan
tapi kurang 2 lagi karena satu periode itu 4 gitu kan. Jadi ini kurang periode 2. Tapi kalau penasaran dengan ceritanya Rama Parasu, bisa di web inspirasiana.com, tulisan Pak Bendo judulnya Rama Parasu. Menarik loh, karena ini cerita romantisme cinta yang dibalut, bukan dibalut, yang berada di dalam sisi spiritualitas. Ya, nanti kita akan kupas lebih dalam lagi tentang perjalanan asmara ini dalam tanda kutip ya, si Dewi Atau Renukanya ini, Pak. seksnya, Pak Ben. Bisa jadi. Ini ya, menarik. Itu nggak lepas, Pak. Wah, ini kalau Asmara bicara itu seks, tidak kalau lepas bicara dari seks saya harus bersila, Pak Ben. Ambil posisi. Ambil posisi karena menarik loh kalau bicara tentang masalah seks Rama Parasu. Ya. Nah, ini berbicara tentang seks tadi, terus berbicara tentang posisi. Nanti kita akan juga kupas lebih. Ya, ada di sana nanti ada sesi. Nah, ini kan Begawan ini kan sudah tua, Pak Ben. Iya. Rama Parasu, istrinya masih muda. Oh, bukan Rama Parasunya, Pak. Oh, bukan Rama Parasu. Jadi, Rama Parasunya ini yang jadi pacarnya Iya. istrinya Begawan. si Renuka. Renukanya ini ibunya Rama Parasu. Nah, nanti Oh iya. Rama Parasu akan mendapatkan tugas dari bapaknya untuk menebus kesalahan-kesalahan si Dewi Renuka karena melakukan hal yang Nah, menurut tetapi cerita seksnya ini ada di mana, Pak? Di Begawannya itu sama? di Renukanya, Pak, di istri Renuka. Begawannya itu, dengan ternyata di sosok datang lagi yang namanya Citra Rataranti. Nah, jangan-jangan Renuka ini tidak mendapatkan kepuasan seks dari Begawan. Bisa jadi karena Begawannya sudah fokus, Sudah tidak memikirkan sudah tidak tentang seks mungkin ya. bisa jadi. Jadi gatal gitu, Pak Ben. Bahasa sekarang mungkin Atau kurang belean gitu. Tapi menarik ya, jangan-jangan ada hal-hal yang seperti itu, Pak Ben ya. Ada sisi yang terlupakan seperti Begawan tadi, ketika dia sudah mungkin itu adalah ego trap ya, Pak Ben. Iya, Ego bisa jadi. spiritual trap. Ketika dia hanya memikirkan tentang spiritualitas dan hal-hal yang bersifat fisik ini dilupakan, ya itu konsekuensi juga kan, Pak. padahal dia masih punya tanggung jawab ya sebagai seorang suami. Ya. Harusnya dia tidak egois, hanya mengejar Spiritualitas. Ya. atas nama spiritualitas. Harusnya dia juga masih memuaskan Ya, harusnya lebih berkualitas. karena kuat. semua. Oh, jangan iya, dibuka semua. Jangan dibuka. Nanti nggak bacaan itu ya nggak ini ya. Kita keep aja. Oh, iya. Jadi yang jelas ada cerita seksnya. Ada nanti. Pelajaran bukan cerita, Pak Ben ya. Kalau cerita itu jadi kayak stensilan zaman Oh, iya. sekolah dulu, Pak Ben. Oh, kan nanti ada, Pak. Ada di ketika Renuka itu terjerat birahi itu nanti ada tahapan-tahapannya. Gimana di situ ada asmara turida ya kan. Ada lagi asmara tantra ya kan. Asmara gama. Oh, itu mungkin kalau bahasa agama itu zina mata gitu, Ah. zina pendengaran gitu ya, zina penciuman gitu ya. Tapi jangan dibuka dulu, Pak. Gitu. Itu bagian itunya biar teman-teman nanti berpikir apa itu asmara tantra, asmara. Ya. Oke, kalau Tapi gitu, bocoran boleh, bocoran. Bocoran boleh. Jadi menarik memang kalau bicara seks, karena banyak orang yang pengen kuat seks. Apalagi kita kemarin bicara tentang semen retention, menunda ejakulasi. Ya. Nah itu kan juga banyak sekali yang bertanya kan, bagaimana cara melakukan itu, kemudian apakah itu menambah kekuatan atau tidak gitu. Jadi kayaknya kok pikirannya cuma seks melulu ya. Nah itu kan jadi kebalik-balik, Pak. Yang tujuan awalnya mulia adalah untuk penghematan. Kalau tiba-tiba teman-teman ada yang mengejar itu, hanya sekedar memenuhi itu kan ini pemborosan malah, Pak. Iya. Makanya dijanjikan bidadari di surga untuk memuaskan itu. Untuk Enggak ya, hadiah kan. hadiah. Kalau hadiah ya Bonus. mesti diterima kan. Iya. Enggak usah diperdebatkan. Iya. Gitu. Baik, sahabat Batra, karena sudah jam 1, jadi kita juga butuh istirahat. Kita akan sambung lagi, mudah-mudahan nanti di Banyuwangi kita juga sempat menyapa, di Bali kita sempat menyapa, di perjalanan ini kita sempat menyapa karena cinta. Ya. Iya, karena cinta kita, ketika kita mencintai seseorang, mencintai sesuatu, pasti kita ingin menyapanya terus-menerus. Iya. Jarak tidak akan menjadi masalah.
jarak tidak akan menjadi masalah. Dan yang namanya kesibukan itu tidak ada, Pak Ben. Ya. Ini quote terakhir ya. Yang namanya orang sibuk itu tidak ada. Yang ada adalah prioritas. Ya. Dan cinta akan mendekatkan jarak. Mendekatkan jarak dan bisa memprioritaskan sesuatu. Jadi bila Anda, sahabat Bahtera, pasangan Anda bilang, aku nggak bisa nelpon karena sibuk, bukan sibuk. Ternyata karena prioritas, berarti dia sudah tidak memprioritaskanmu. Karena nggak ada orang yang sibuk, benar-benar sibuk itu nggak ada. Yang ada adalah prioritas. Prioritas. Bagaimana Skala prioritas. orang itu bisa menempatkan prioritas mana yang paling penting, kurang penting, kemudian tidak penting. Jadi prioritas malam ini kita istirahat. Prioritas malam ini kita tidur dulu, Oke. supaya perjalanan ke depan itu bisa segar Ya. besok-besoknya. Oke, sahabat Bahtera, terima kasih sudah bersama saya Gung Webi di Ruang Diri. Stay original and authentic.